Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita pada malam ini, bertemu kembali untuk mempelajari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita mempelajari, memahami, mengamalkan dan istiqamah di dalamnya. Semoga salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, malam ini kita melanjutkan pembahasan hadis-hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin. InsyaAllah sampai kepada bab yang ke-6 tentang takwa. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan beberapa ayat yang berkaitan dengan takwa. Fa insyaallah malam ini kita akan pelajari beberapa riwayat hadis yang berkaitan dengan takwa. Hadis yang pertama dalam bab takwa ini pada urutan hadis secara keseluruhan di nomor 69. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, kila, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh seseorang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man akramun nasi, siapakah manusia yang paling mulia? Manusia yang paling mulia. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, atqahum, yaitu orang yang paling bertakwa di antara mereka, di antara manusia. Faqalu, kemudian mereka pun bertanya, laisa an hada nas'aluka, bukan ini yang aku tanyakan wahai Rasul. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, fa Yusufu Nabiullah ibni Nabiyillah ibni Al-Khalilullah. Nabi mengatakan, Yusuf atau bapak moyang yang semuanya ini orang bertakwa. Yusuf punya bapak Yakub. Yakub punya bapak
Ishak. Ishak punya bapak Ibrahim. Dan semuanya ini adalah nabi. Maka disebutkan di sini, ketika seseorang bertanya tentang siapa orang yang paling bertakwa itu, seorang yang paling baik itu, maka Nabi menjawab adalah orang yang bertakwa di antara kalian, tapi mereka masih kurang serak, kurang spesifik menurut dia. Maka Nabi mengatakan Yusuf, putra Nabi, putra kekasih Allah, putra Yakub, putra Ishak, putra Ibrahim, Khalilullah. Berarti bapake Nabi, mbae Nabi, buyute Nabi. Jarang ada orang yang sampai buyut itu kabeh menjadi nabi. Dan kita tahu Nabi adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. An hada nas'aluk. Bukan itu yang aku maksudkan. Bukan itu yang kutanyakan. Qal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'an mu'adinil Arab tas'aluni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi tentang orang-orang yang merupakan pembesar dari bangsa Arabkah yang semua kau tanyakan padaku? Mungkin ini yang dimaksud. Dijawab dari kalangan Bani Israel masih nggak terima, karena yang bertanya bangsa Arab. Aku gak ngurusi Bani Israel. Ini yang bertanya orang Arab. Fa'an ma'adinil Arab tas'aluni. Apakah yang kau tanyakan tentang pembesar-pembesar bangsa Arab? Maka tidak diberi kesempatan untuk menjawab. Nabi melanjutkan sabdanya, khiyaruhum fil jahiliyati, khiyaruhum fil Islam. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang baik pada masa jahiliyah, kebaikannya tetap dipertahankan. Itu orang yang terbaik. Ketika dia kafir, dia dermawan. Setelah Islam, dia tetap dermawan. Ketika dia kafir, orangnya jujur. Setelah masuk Islam, dia lebih jujur. Ketika dia kafir, orangnya komitmen memegang janji amanah. Setelah dia masuk Islam, lebih amanah, teguh dalam memegang janji. Maka Nabi mengatakan, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Yaitu orang yang pilihan di antara bangsa Arab adalah yang semasa jahiliyahnya itu baik, dan dia baik pula setelah memasuki agama Islam. Idza faqahu, jika kalian mengerti tentang agama. Ini menandakan bahwa takwa itu tidak melihat suku dan bangsa. Meskipun dia bangsa Arab, kalau dia tidak paham agama, mending sampean wong Jawa tapi ngerti
Aku nang Ampel itu akeh wong Arab nggak? Keturunan Arab. Apa kabeh iso ngaji? Apa kabeh iso ngaji? Belum tentu. Belum tentu. Nek gak belajar ngaji ya gak iso. Sama seperti kita. Maka antum tidak usah minder. Meskipun antum berhadapan dengan orang-orang yang dalam sejarah memegang tampuk kepemimpinan dalam din agama, kalau mereka tidak mau belajar tentang agama ini, mereka nggak ada apa-apanya. Lagi ini kadang delok penampilannya wis gemeter. Wis kedel, wis apa rek wis nggak bisa berbuat apa-apa. Kutu al-kutu wal minder. Lihat penampilannya, gagah, ganteng, irunge bangir, jenggote sak. Ya. Bareng ngaji belepotan. Mending sampean wis ireng, pesek, apa meneh? Elek. Welek. Bogang pisan. Tambahin derek sampean. Tapi pandai dalam ilmu agama, faqih, faham terhadap din, memiliki bacaan Al-Quran yang bagus, dan selalu mendawamkan untuk membacanya setiap saat. Itulah ketakwaan. Maka takwa itu tidak melihat performance, tidak melihat penampilan. Mengabdikan dirinya secara total kepada Allah Jalla wa'ala. Itu takwa. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, surah yang ke 49 pada ayat 13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Apa kata Allah? Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Hai manusia, sesungguhnya kalian diciptakan dari jenis laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kalian syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabailan, bersuku-suku, lita'arafu, dengan tujuan agar kalian saling mengenal satu dengan yang lain. Kemudian Allah katakan inna akramakum indallahi, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah atqakum, yang paling bertakwa.
Inilah predikat tertinggi di dalam agama yang harus diraih kedudukan ini, derajat takwa. Yang takwa itu tidak bisa dilihat dari warna kulit, tidak bisa dilihat dari bahasa, tidak bisa dilihat dari ketampanan dan kecantikan. Karena Allah tidak melihat semua itu. Takwa itu hanya bisa dilihat dari hati dan amal. Tapi masalahnya kita tidak bisa melihat hati. Yang hanya bisa melihat hati itu adalah Allah. Tapi kita harus paham bahwa Allah itu melihat hati manusia. Dan apa yang terpancar dari hati tersebut berupa amal, perbuatan-perbuatan. Kata Nabi, buka Muslim nomor 2194. 2194. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan hartamu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan hartamu. Bakon pesek, bakon celeng, bakon pu. Allah tidak melihat rupamu. Bakon soge, opo melah. Allah tidak melihat hartamu. Omamu gede, opo omamu reot. Wis gubuk, reot pinggir kali. Kena truk gede. Allah nggak lihat semua itu. Tapi apa yang dilihat oleh Allah? Tetapi Allah melihat kepada hati dan amalmu. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat kepada hatimu. Ini artinya kita harus memperhatikan hati kita. Bukan untuk melihat hati orang lain. Saya bilang hatimu ya apa? Bisa enggak? Enggak bisa. Iku lak guyonanmu mbek bojomu piye? Belahlah dadaku. Ada siapa di hatiku? Kan gitu kan? Embel. Ya, enggak akan bisa. Hadis ini mengingatkan kita bahwa kita ini harus mempersiapkan hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari ketika tidak bermanfaat apa? Harta dan anak. Illa man atallah, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan jiwa yang bersih, hati yang bersih. Jadi ini peringatan untuk kita. Tiap hari kita itu apa? Beraktivitas untuk membersihkan hati dan jiwa kita. Karena itulah yang dilihat oleh Allah. Nah, dengan kebersihan hati, kebersihan jiwa itu akan tampak dari amal perbuatan. Nek wong resik atine, salat itu gak dikongkon. Gak ngenteni ana uang, gak ana uang. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain. Kalau masih karena manusia, berarti dalam hatinya menyimpan penyakit yang bernama nifaq. Apa? Kemunafikan. Menyimpan penyakit. Orang munafik itu menyimpan penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada.
dalam hatinya ada penyakit, ditambah lagi penyakit. Bagaimana kau tahu ada penyakit? Orang-orang munafik ini. Kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un fa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Maka keislaman kita hari ini tidak ada yang bisa menjamin untuk bersih dari sifat nifaq. Jangan merasa bahwa hati kita bersih dari penyakit tersebut. Sampai para sahabat sendiri takut kalau dirinya berjangkit dalam hatinya penyakit nifaq. Hatta Umar ibn al-Khattab, hatta Abu Bakar As-Siddiq, mereka takut kalau terjangkit sifat nifaq. Nah, ini bercokol dalam hati. Aktivitas kita setiap hari, bagaimana memelihara hati kita, menjaga hati kita, jangan sampai terjangkit penyakit hati. Karena disitulah ketakwaan. Kalau kita mampu menjaga hati kita, sehingga amal perbuatan kita ini betul-betul murni karena Allah, tidak sebagai orang yang berpenyakit dalam hatinya. Maka ketakwaan itu bersumber dari hati. Orang-orang yang berbuat zalim, mungkin dia mendolimi saudaranya, itu bersumber dari hati yang kotor. Makanya Nabi mengaitkan antara perbuatan zalim itu dengan hati manusia yang merupakan sumber dari ketakwaan. Sebagaimana sabda Nabi, Muslim 2193. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? seorang muslim adalah saudara bagi sesama muslim. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Bagaimana adab etikanya? Karena itu janganlah menganiayanya. Fala yazlimuhu. Jangan kau mendoliminya. Enggak boleh mendolimi. Karena itu bentuk cerminan daripada hati yang kurang bertakwa, sehingga dia berbuat zalim kepada orang lain. Mungkin mengambil haknya, mungkin harta bendanya yang diambil, atau menghancurkan nama baiknya. Yang kedua, jangan membiarkannya teraniaya. Wala yakhzulhu, jangan biarkan dia terzalimi. Yang ketiga, dan jangan menghinanya. Wala yahkiruhu, dan jangan menghinanya. Oh, aniku kaya tok elek ngentutan. Oh, aniku kaya melarat kaya. Menghina kan? Menghina. Walaupun kadang-kadang kalimat seperti itu dengan nada guyon, tapi hati-hati. Tidak semua orang mau menerima, sekalipun dengan candaan.
Itu termasuk di antara apa? Mencela, menghina. Wala yahqiruhu, kata Nabi. Kemudian apa kata beliau? Takwa itu tempatnya di sini, sambil beliau menunjuk ke dadanya 3 kali. At-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini, sambil menunjuk ke dadanya sebanyak 3 kali. Apa kaitannya takwa dengan tadi? Perbuatan-perbuatan dolim itu cerminan dari ketakwaan yang mungkin barangkali kurang ketakwaannya, sehingga dia mudah mendolimi orang lain, mengambil haknya saudaranya dengan cara batil. Dagangan dibujui, KW 16 warai KW loh, KW piro? Kalau ana wong nawar jari ana wong bujui kan. Ini ana sing nawar 700 padahal gak ana wong sing teko. Mencuri timbangan, mengurangi takaran. Zalim. Jangan kau mendoliminya. Jangan biarkan saudaramu terzalimi. Wala yahqiruhu, jangan sampai kau mencela saudaramu. Kalau punya cacat fisik jangan dicela. Jangan dipanggil dengan ciri-ciri cacatnya itu. Klang, dingklang. Kot, cekot, ting, ke. Dia sama sekali tidak pernah minta lahir dalam keadaan seperti itu. Nggak pernah minta. Meskipun ciri-ciri fisik ya, nggak boleh. Yang orang sudah memaklumi. Siapa sing kepingin lahir kayak ngono? Atau siapa yang pernah minta seperti itu? Nggak ada. Kor. Mencela. Ada mencela fisik. Ada mencela status ekonomi. Di negeri kafir lebih parah lagi. Mencela karena apa? Kasta. Kasta apa yang sering dicela? Sudra. Ada lagi yang di bawah itu, di luar kasta. Lewat suatu daerah aja nggak boleh. Profesinya harus apa? Sebagai tukang sampah atau yang nguras apa? Yang kotor-kotor itu harus wajib dari orang itu. Padahal Allah menciptakan manusia semuanya mulia, sama derajatnya di sisi Allah. Tidak ada beda antara hitam dan putih. Jadi jangan mencelanya. At-taqwa hahuna. Cukup seseorang itu melakukan dosa, apa kata Nabi? Alangkah besar dosanya menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim haram menumpahkan darah saudaranya sesama muslim, haram merampas hartanya, dan haram mencemarkan kehormatan atau nama baiknya. Kullul muslim 'alal muslim haram. Setiap muslim dengan muslim yang lain suci. Haram itu artinya suci, tidak boleh dirusak, tidak boleh diganggu, tidak boleh dikotori. Suci apanya? Damuhu, suci darahnya. Tidak boleh ditumpahkan darahnya. Wa maluhu, suci hartanya, tidak boleh diambil dengan cara batil. Wa irduhu, suci kehormatannya, tidak boleh dijatuhkan nama baiknya. Nah, ini bagian dari takwa. Baik. Kita lanjutkan hadis ke-30 Ats-Tsani dalam bab ini. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala,
Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innad dunya hulwatun hadiratun." Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau ranau. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah menjadikan engkau semua sebagai pengganti di bumi itu. Namanya khalifah. Khalifah itu pemimpin pengganti. Kalau mati diganti dengan yang baru. Yang mati wis tuwa, mati, ada lahir bayi yang baru, nanti akan menggantikan sebagai pemimpin. Fayanduru kaifa ta'malun. Maka hendaklah kalian memperhatikan apa yang telah kau lakukan. Fattaqud dunya. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan dunia. Fattaqun nisa. Dan bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israel. Karena sesungguhnya ujian berat pertama yang menimpa Bani Israel kanat fin nisa, adalah dalam perkara wanita. Hati-hati, kudohi wong endi wong. Sanggup nggak sampean? Sanggup nggak? Tak ngombe dhisik. Dalam hadis yang panjang tentang Nabi melaksanakan haji wada, Nabi berpesan kepada kaum muslimin ketika itu saat di Arafah. Beliau berpesan 4 perkara tentang sucinya darah dan kehormatan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, pesan Nabi tentang riba. Jangan sekali-kali kau melakukannya, terlibat dalam sistem riba. Nah, baru yang ketiga, pesan beliau agar bertakwa kepada Allah dalam urusan wanita. Jangan anggap remeh wanita. Buka Muslim 1188. Judulnya Cara Haji. Karena ini hadis yang panjang mengenai kaifiyah tata cara haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Dari Ja'far bin Muhammad radhiyallahu an, dari bapaknya ia berkata, kami datang ke rumah Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, lalu dia menanyai kami satu persatu siapa nama kami masing-masing. Sampai giliranku kusebutkan namaku, Muhammad bin Ali bin Husain. Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini keturunan dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian, lalu dibukanya kancing bajuku yang atas dan yang bawah. Kemudian diletakkannya telapak tangannya antara kedua susuku. Dia seorang lelaki yang baru meranjak dewasa. Nek wis tuwa apa kok membuka dodo bareng ditemek dodoi. Karena ini masih muda, masih ya anak abdi. Sing delok, le dodomu delok. Sementara Jabir ini sudah buta. Makanya didelok dodoi dicekel ini ditemek. Sampeyan enggak usah niru. Iki sahabat itu waliul. Sampeyan wali murid. Apa teh niru-niru. Lanjut. Ketika itu aku masih muda belia. Lalu dia berkata, selamat datang wahai anak saudaraku. Tanyakanlah apa yang hendak engkau tanyakan. Lalu aku bertanya kepadanya. Dia telah buta.
Ketika waktu sholat tiba, dia berdiri di atas sehelai sajadah yang selalu dibawanya. Tiap kali sajadah itu diletakkannya ke bahunya. Pinggirnya selalu lekat padanya karena kecilnya sajadah itu. Aku bertanya kepadanya, terangkanlah kepadaku bagaimana caranya Rasulullah SAW melakukan ibadah haji. Lalu dia bicara dengan isyarat tangannya sambil memegang 9 buah anak jarinya. 9 buah anak jarinya digenggam. Berarti ada satu yang tidak digenggamnya. Maka hitungannya adalah yang digenggam itulah angkanya, yaitu katanya 9 tahun lamanya beliau menetap di Madinah, namun beliau belum haji. Kemudian beliau memberitahukan bahwa tahun ke-10 beliau akan naik haji. Perintah haji diturunkan pada saat tahun ke-9 Hijriah. Pelaksanaannya yaitu pada tahun ke-10 Hijriah. Tahun ke-11 Nabi wafat. Terpaut hanya 81 hari setelah beliau wukuf di Arafah. Beliau meninggal di bulan Rabiul Awal. Kemudian, karena itu berbondong-bondonglah orang datang ke Madinah, hendak ikut bersama-sama Rasulullah SAW untuk beramal seperti amalan beliau. Lalu kami berangkat bersama-sama dengan beliau. Ketika sampai di Zulhulaifah, Asma binti Umais melahirkan putranya Muhammad bin Abu Bakar. Baik, hadis ini panjang, langsung dibuka 2, 3 sebelah kanan. Ketika matahari condong. Ketika matahari condong ke arah barat, berarti sudah masuk waktu zuhur. Saatnya wukuf di Arafah. Lanjut. Ketika matahari telah condong, beliau menaiki untanya meneruskan perjalanan. Sampai di tengah-tengah lembah, beliau berpidato. Apa kata beliau? Beliau bersabda, sesungguhnya menumpahkan darah dan merampas harta sesamamu haram, sebagaimana haramnya berperang pada hari ini, pada bulan ini, dan di negeri ini. Ketahuilah, semua yang berbau jahiliyah telah dihapuskan di bawah undang-undangku. Ala inna amral jahiliyati tahta qadamayya mawdu'. Ketahuilah, sesungguhnya seluruh perkara jahiliyah tentang tebusan darah, kalian saling balas membalas, sejak saat ini kuhapuskan, tidak boleh berlaku lagi. Kemudian termasuk tebusan darah masa jahiliyah. Tebusan darah yang pertama-tama kuhapus ialah tebusan darah Ibnu Rabi'ah binti Harith yang disusukan oleh Bani Sa'ad. Lalu ia dibunuh oleh Husail. Ya, ini pesan beliau yang pertama. Kedua, begitu pula telah kuhapuskan riba jahiliyah. Wa riba jahiliyah, dan juga riba jahiliyah. Fa awwalur riba Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa yang dihapus? Riba siapa? Lanjut. Yang mula-mula kuhapus ialah riba yang ditetapkan Abbas bin Abdul Muttalib. Sesungguhnya riba itu kuhapuskan semuanya. Wa kullur riba mawdu'un. Semua riba apapun jenisnya, riba jahiliyah, riba nasi'ah, riba fadl, semuanya tidak boleh dilakukan lagi. Ini pesan beliau. Yang kedua. Yang ketiga, apa kata beliau? Kemudian jagalah dirimu terhadap wanita. Fattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Fin nisa, dalam urusan wanita. Kenapa? Kamu boleh mengambil mereka sebagai amanah Allah dan mereka halal bagimu dengan mematuhi peraturan-peraturan Allah. Wa in akhadtumuhunna bi amanatillah, karena kau telah mengambil wanita itu atas amanah dari Allah. Siapa wanita di sini? Para istri. Kau telah mengambil dia atas amanah dari Allah.
sekalipun kau berjabatan tangan, ijab dan qabul dengan walinya, dengan bapaknya, hakikatnya kau telah mengambil dia dari Allah, karena pemiliknya adalah siapa? Allah. Bukan mengambil dia dari bapaknya. Bukan kau membuat perjanjian dengan bapaknya, hakikatnya berjanji dengan Allah. Maka berhati-hati. Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah, dan kau telah menghalalkan kemaluannya bikalimatillah, dengan kalimat Allah. Bismillah. Ini ojo lali. Nek waya jima itu, karena kau awal yang menghalalkan dia dengan kalimat Allah. Seterusnya juga ojo lali bismillah. Bukan hanya pertama itu. Bahkan diajarkan pada malam pertama agar wanita ini tidak menjadi fitnah besar bagi kita. Setelah ijab qabul berlangsung sah menjadi suami istri, apa yang dituntunkan Nabi? Berdoa minta kepada Allah dan berlindung kepada Allah. Berdoa minta kebaikan wanita ini, dan berdoa minta perlindungan dari Allah dari keburukan wanita ini. Apa yang dilakukan? Pegang ubun-ubunnya, doakan, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha 'alaiha ma jabaltaha 'alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha 'alaihi. Wahai Allah, aku minta kepada Engkau kebaikan wanita ini dan kebaikan yang Kau ciptakan terhadap wanita ini, dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukan wanita ini dan keburukan yang Kau ciptakan padanya. Ini dilakukan. Wis ta durung? Wis ta durung? Durung. Ulangi mana? Baru iki. Engko mulai lawas kon. Mak, rene mak, endi bun-bunanmu mak, rene mak. Tak dongakno mak. Ganti orang. Ganti orang? Apa maksudnya ganti orang? Jaluk ganti orang ya apa sih? Sing jelas ngono rek. Kalau dulu belum pernah, tidak ada istilah terlambat. Mungkin setelah didoakan itu, alhamdulillah, nurut. Biyen ngomel, saiki tambah astagfirullah. Kok sing wong didongakno tambah api kok tambah elek ya. Itu ada di dalam Sahih Abu Dawud nomor 2062 kalau nggak salah, 2062. Tentang doa itu. Ini amalkan. Terutama yang belum nikah. Nah, itu hafalkan. Mengawali startnya dengan baik. Belum nikah. Nikah apa maksudnya? Hah? Kan. Sudah masuk adzan? Silakan diadzani dulu, kita lanjutkan nanti sejenak.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, maka mintalah kepada Allah agar kita bisa membimbing wanita-wanita kita dan terhindar dari keburukan-keburukannya. Dan itu dimulai sejak malam pertama. Kadang nek malam pertama wis lali. Saking semangate. Ya. Wis paneng wis. Lali donga. Kadang diapalno merotol kabeh donga. Golek kerpeane iki.
Maka berdoalah, minta kepada Allah. Doanya ada di dalam Sahih Abu Dawud nomor 2160. Nah, itu benar. Iya. Silakan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Apa sabda beliau? apabila seseorang dari kalian menikahi seorang wanita atau membeli seorang pembantu, Atau membeli seorang budak. Bukan pembantu ya, budak, budak. Terutama budak ya. Wanita. Kemudian maka hendaklah ia berdoa, wahai Allah, Allahumma aku meminta kepadamu kebaikannya inni as'aluka khairaha dan apa yang engkau ciptakan dari akhlaknya, wa khaira ma jabaltaha alai. dan aku berlindung kepadamu dari kejelekannya, A'udzu bika min syarriha, dan dari kejelekan yang engkau ciptakan atasnya, wa syarri ma jabaltaha alai. jika salah seorang dari kalian membeli unta, Nah, termasuk juga apabila membeli unta supaya untanya nurut. Ini supaya wong wedok nurut nang wong sapa? Wong lanang. Gak nek dikandani banggel. Ini ngomong sak kecap kono kecap-kecapan. Nah itu dari awal itu, setting awalnya. Makanya dulu sampean tidak men-setting awal, sekarang di-reset lagi. Bisa ngeriset lah. Terus, jika kau membeli unta juga begitu, kendaraan, apa yang dilakukan? Maka hendaklah ia menaiki puncak punuknya. Naikilah puncak dari punuknya dan berdoa dengan doa itu. Untorek, jangan dianalogikan, dikiaskan dengan kendaraan. Lapo sampai numpak sepeda motor ndonga iki. Ka ono dalile. Lanjut. Dalam riwayat lain terdapat tambahan kalimat, kemudian memegang bagian depan kepala wanita tersebut. Setelah itu hendaklah ia berdoa dengan keberkahan wanita dan pembantu atau budak yang dibelinya itu. Iya, memegang bagian depan kepala. Berarti apa? Ubun-ubun, jare wong Jawa mbun-bunane dipegang. Nek biyen dorong saiki kok mulai. Rene Dek, bun-bunanmu kok rene. Iki sing garai sampean iki beti. Cucup ya. Tak cucup bun-bunan. Aja dicucup ditongakno. Cucup bun-bunan. Nah, setelah itu baru dinasehati, terus kemudian didoakan, Rabbana hablana min azwajina setiap saat, terus sambil dinasehati. Wong wedok iku ya ngono bengkok. Dan fitnah terbesar umat Rasulullah sepeninggal beliau itu wanita. Kata Nabi, buka Muslim 23:59. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Apa sabda beliau? sepeninggalku tidak ada sumber bencana yang lebih besar bagi laki-laki selain daripada wanita. Ma taraktu ba'di fitnatun hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Tidak ada satu fitnah yang lebih dahsyat sepeninggalku melainkan cobaan wanita terhadap lelaki. Baik wanita itu wanita mahram kita atau wanita ajnabiyah. Wanita ajnabiyah adalah yang bukan mahram kita. Yang mahram kita saja pasti
jadi ujian buat kita. Siapa? Istri-istri kita. Siapa? Anak-anak perempuan kita. Itu ujian kita. Kita akan ditanya nanti di akhirat. Bojomu lapo biyen metu teko omah kok gak nggawe jilbab. Ditanya lah. Ditanya. Bojomu lapo mok terno nang ngarepe mall ben minggu. Adik pakaiane ngapret. Wah, melepet. Gara-gara dia yo seneng ngeterno. Mari ngeterno gak boleh. Ngenteni. Waktu ngenteni, delok enggak? Sing didelok bojone apa bojone wong liya? Halo. Ngaku. Pengalaman. Ngaku. Kalau dia menjadi fitnah dalam hidup ini, dia pakai pakaian ketat, pakai street, pakai legging, pakai you can see, apa meneh? Kemudian orang-orang sahwatnya bangkit. Ya nek sampean nek ngukur iku aja ngukur sampean, ngukur ambek sing rek nom-nom iku lho. Sing 20 tahun, 19 tahun. Oh iku bensin iku, bensol iku bukan bensin maneh, gampang sumetane. Iya nek sampean solar, gak solar meneh, aspal, angel kobonge. Iya kan? Delok ngono biasa, mek ngeleki dutok ya kan. Tapi sing nom-nom iki lho, begitu istrimu, anak-anak perempuanmu menjadi ujian bagi anak-anak muda laki-laki itu. Sahwatnya timbul, maka dia berdosa, maka istri dan anak kita pun akan mendapatkan dosa. Kita yang bertanggung jawab di hadapan Allah juga dosa, diminta tanggung jawab. Makanya dinasihati. Nah, kalau keluar rumah auratnya ditutup ya. Mosok pak kaos kakian papa koyok wong bubulen. Luna kaki itu aurat, nggak boleh dibuka. Maaf, kaki itu aurat atau bukan? Aurat. Semua tubuh wanita itu aurat. Kata Nabi, buka Tirmizi 1173. Tirmizi. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan wanita. Silakan. Dari Abdullah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda. Apa sabda beliau? Perempuan adalah aurat. Al-mar'atu aurat. Wanita itu adalah aurat. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maka diperbolehkan terlihat yaitu wajah dan telapak tangannya. Kaki itu aurat. Sekalipun sudah tertutup, terbungkus, syaitan tetap sibuk untuk bikin fitnah. Kenapa? Begitu wanita keluar rumah, apa kata Nabi? Ketika perempuan keluar, maka syaitan menghiasinya dalam pandangan lelaki. Idza kharajatil mar'ah istashrafaha syaitan. Jika wanita keluar dari rumahnya, syaitan akan menghiasi wanita itu dari pandangan lelaki. Dan banyak yang sudah terfitnah dari laki-laki. Sampean tahu enggak? Melaku nang mburi, nang ngarep iku ana wong wedok jilbabe iku brukut, wireng. Ya. Kan sampean kan melakune luwe apa? Luwe cepet. Begitu ngelewati, sampean ngelirik enggak? Halo, noleh enggak? Jujuro. Halo. Nek teko mbiri kan gak ketara kan? Begitu ditoleh, lu tuwa. Halo. Tahu enggak kayak ngono? Jujuro. Enggak, iku enggak pisan, ngono ta. Enggak pisan pindho. Pengalaman. Itu contoh tipu daya apa syaitan. Itu harus dimaklumi itu. Tipu daya syaitan itu. Sampean pastikan
Nggo titik akeh mesti ngelirik. Wis jujur. Jenenge wong lanang iku wis ngono. Itu tandanya sabda Nabi itu benar. Jika wanita keluar rumah, maka syaitan akan sibuk membuat fitnah. Makanya wong wedok iku dikon tetep nang ndi? Nang omah. Wa qarna fi buyutikun wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Al-Ahzab 33 ayat 33. Apa kata Allah? Dan hendaklah kalian tetap tinggal di rumahmu. Ya. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Iya. Nek gak ono hajat, gak ono kepentingan, gak ono keperluan, wis nang omah wae. Gak usah keluyuran. Wong wedok iku fitnahe gede. Kadang ana wong wedok iku nang omah sumpah. Kepingine apa ngeluyur, wal blakrak mbuh nang ndi. Sing penting gak nang omah. Ini bahaya seperti ini. Makanya anak-anak kita itu dididik cinta di rumah itu sejak kecil. Ojo suka mlaku-mlaku nang mall. Oh, besok gedene hobine nang ndi? Mlaku-mlaku. Ya, wanita itu di rumah tempatnya dia lebih bertakwa. Meskipun banyak orang yang mungkin barangkali nyemoni, nyindir, ngelokno, kon iku nduk ngelutek kae nang omah. Ya, mbok gaul-gaul titik ngono lho metu. Nang omah ngelutek kae dapur, sumur. Padahal dapur, sumur, kasur itu ladang pahala dia. Ketika jadi istri, itu ladang dia cari pahala. Dapur melayani suami dalam urusan kuliner. Yo apa carane bojo iku apa? Gak sering jajan ngandok nang jopo. Cukup nang omah. Dilayani. Masih gak dadi chef. Tapi pelayanannya bagus. Masih gak enak. Tapi nek melayaninya bagus. Rasane enak. Nikmat. Dapur, mari ngono sumur. Apa sumur? Walaupun sekarang gak ada sumur, maksudnya dalam urusan apa? Kebersihan pakaian, kebersihan rumah, kebersihan kamar tidur, kebersihan macam-macam di rumah. Layani dia dengan kebersihan. Wong lanang mlebu ambu wah, begitu mlebu ambu tekus. Peka ambu kecoa, segera dicari itu sumbernya. Sehingga suami akan betah di rumah. Apalagi dalam urusan yang ketiga apa? Kasur. Gak mesti dadi wong nom. Masih wis tuwa iku boto turu nang kasur bareng iku. Ya kan? Tempat berbagi, tempat curhat, ambek apa? Eling-eling bernostalgia biyen. Ya. Mbah, kan yang eling biyen, Mbah. Ambek ngomong sak durunge turu ya, wis padha bogange. Mari ono cerita. Ya. Lah iki enggak. Wis tuwa malah pisah tempat tidure. Gara-gara apa? Sing lanang ngoro. Astagfirullah. Iling biyen sik enom, bojomu sik kuat, sik gagah. Aja nek wis tuwa dising. Iki cerita hati bapak-bapak ini. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Enggak perlu ada pertanyaan. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.